21 yang live. Refresh coba. Oh iya. 17. Nah, ngobrol nih sama Nabila dulu. Opening dulu. Ayo, siapa namanya? Nabila. Nah, kenalannya nanti. Ngomong dulu aja di sini. Buka dulu, udah mulai. Oh, iya. Oke, halo, selamat sore guys. Jadi saya di sini Abdul Latif dari BPJS 1 Kantor Cabang Palopo. Kali ini akan sharing dengan teman-teman, sekaligus di sini ditemani oleh adik siapa namanya? Nabila. Nabila. Boleh nggak saya tahu dari mana, asal sekolahnya, terus sekarang kelas berapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Fikra Imran. Saat ini saya merupakan siswi SMA Negeri 1 Kota Palopo dan kelas 10. Kelas 10 artinya kelas 2. 1. Kelas 1. Oh. 1 SMA. Oke, kelas 1 SMA. Jadi guys, di sini kita ditemani oleh Nabila. Nah, kita akan sharing-sharing terkait dengan bagaimana sih pandangan generasi muda terkait dengan BPJS Kesehatan, dengan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, Nabila, ini kan kebetulan Nabila ini duta muda dari BPJS Kesehatan. Nah, boleh di-sharing apa saja sih yang Nabila tahu tentang BPJS Kesehatan atau secara umum program JKN lah? Oke. Jadi secara umum JKN ini merupakan program yang dikelola oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kesehatan. Nah, di BPJS ini memiliki banyak program, salah satunya JKN yang masih banyak kita sering promosikan. Dan JKN ini itu sangat penting bagi semua umur, baik di saat kita lahir, tumbuh dewasa, hingga lanjut usia. Karena dia tidak memandang siapa untuk dibantu ketika suatu saat kita sakit. Oke, Nabila, pernah tidak dengar masalah pelayanan kesehatan di rumah sakit? Katanya kalau pakai BPJS Kesehatan itu cuma dirawat 3 hari. Pernah? Pernah. Nah, gimana pandangan Nabila terkait dengan masalah itu? Kalau pandangan saya terkait masalah ini yang dirawat 3 hari, tidak, karena waktu di Makassar kita sudah diberikan juga edukasi langsung di wilayah 9 kalau kita akan dirawat sampai dokternya sendiri menyatakan kita telah sembuh. Oke, jadi seperti itu ya guys. Jadi yang selama ini beredar bahwa menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat itu hanya dirawat 3 hari. Jadi itu terkonfirmasi tidak benar. Jadi Bapak Ibu yang dirawat di rumah sakit itu tetap bisa dilayani menggunakan BPJS Kesehatan sampai sembuh. Jadi tidak ada batasan hari rawat inap. Terus ini kita mau jawab pertanyaan dari netizen. Nah, ini pertanyaannya. Coba. BPJS Ketenaga. Ini kalau Kak Aloy ini kalau dari BPJS Kesehatan itu beda dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu mengurusi terkait dengan ketenagakerjaan, tetapi kalau untuk BPJS Kesehatan khusus untuk pelayanan kesehatan sendiri. Nah, kalau untuk berobat sakit BPJS Ketenagakerjaan bisa berobat sakit enggak? Jadi tergantung dulu. Jadi tergantung, kita lihat kalau untuk sakitnya apa dulu. Kalau sakitnya itu karena kecelakaan kerja, nah itu memang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau misalnya sakit flu atau demam, nah itu boleh pakai BPJS Kesehatan. Kak Aloy. Teman-teman yang lainnya siapa tahu ada yang mau ditanyakan, kakak-kakak semuanya boleh diketik di kolom komentar. Siapa tahu selama ini ada informasi yang menurut kakak itu kenapa sih BPJS seperti ini. Nah, di sini sudah ada Kakak Nabila. Nanti saya juga akan menjawab terkait dengan keresahannya teman-teman. Ini terkait dengan BPJS Kesehatan gimana? Oke. Terus Kak Nabila, ceritain dong, pernah nggak punya pengalaman berobat di rumah sakit ataupun puskesmas pakai BPJS Kesehatan? Pernah waktu ke puskesmas periksa gigi dari cabut gigi. Cabut gigi, gimana pelayanannya? Bagus
Bagus. Di puskesmas mana? Kurang tahu. Pelabuhan. Iya. Dekat pelabuhan. Puskesmas kontak kayaknya. Atau puskesmas Benteng. Nah di situ ada nggak yang dibayar? Tidak, gratis. Iya, karena BPJS. Pakai BPJS terus gratis. Terus sekarang kakak yang melayani di mana? Bagus. Jadi terkonfirmasi ya teman-teman kalau untuk pelayanannya untuk menggunakan BPJS Kesehatan di puskesmas. Nah contohnya karena bila ini pakai BPJS Kesehatan untuk cabut gigi itu pelayanannya top. Jadi ini kita Nona Nalia. Kak Nalia ini apa? Jadi Kak Nalia ini dari kantor BPJS Kesehatan cabang Palopo. Kakak Nalia kalau ada yang mau ditanya boleh diketik di kolom komentar, siapa tahu kita bisa bantu jawab. Siapa tahu ada yang selama ini Kakak Nalia ini masih butuh pencerahan terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, boleh diketik di kolom komentar. Nah yang pertama Kak Natural Kak, kalau lupa akun JKN gimana caranya? Nah ini kasusnya mungkin akunnya sudah logout terus passwordnya itu sudah tidak ditahu juga. Nah solusinya itu kakak bisa klik di halaman utama, halaman paling depan ketika login di JKN, klik lupa kata sandi. Nah kalau misal kasusnya kakak Natural ini sudah lupa nomor HP yang terdaftar, nah kakak boleh melakukan perubahan nomor HP terdaftar di layanan WA Pandawa. Jadi yang kontaknya yang di atas ini 08118 165 165. Jadi kakak boleh melakukan untuk perubahan nomor HP-nya di situ. Oke, terus kakak Rahel, Kak cetak BPJS itu di mana? Nah, kakak Rahel, kalau untuk sekarang kita di BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu fisik lagi. Tapi kalau mau berobat itu boleh pakai KTP atau boleh juga pakai aplikasi Mobile JKN. Jadi contoh aplikasi Mobile JKN itu kakak Rahel kayak gini contohnya. Nah, kakak bisa akses Mobile JKN-nya lewat di aplikasi Mobile JKN ini, terus nanti kakak bisa cetak kartunya di situ. Kalau PBPU kalau PBPU dan PBI itu artinya apa? PBPU itu singkatan dari pekerja bukan penerima upah. Biasanya itu kalau PBPU mandiri itu peserta yang berbayar. Terus kalau PBI itu artinya apa? PBI itu artinya penerima bantuan iuran. Biasanya kalau penerima bantuan iuran itu yang BPJS Kesehatan tanggungan pemerintah. Kak, pernah itu kami tahu? Ada user ya. Nah, kalau buka generasi muda 10 menit lah. Supaya ada tahu mau berikan. Atau mau bertiga ya berdiam. Oh iya bagus Berdiam. Berdiam. Kalau di SMA jurusan apa? Belum ada. Belum. Oh sekarang tidak ada jurusan. Tidak ada jurusan. Cuma mata pelajaran pilihan. Kalau isu terkait dengan BPJS Kesehatan yang sering didengar di luar sana itu contohnya apa? Ya, pelayanan dan daerah. Pelayanan daerah, contohnya kayak mana? Kalau kita datang, antrinya lama. Terus Kita harus mengajukan, tapi yang lebih didahulukan yang mandiri. Dan biasa muka-muka perawatnya itu judes. biasanya judes. Nah, jadi ini saya jawab ya teman-teman terkait dengan isu-isu yang tadi. Yang pertama terkait dengan pelayanannya yang lambat kalau pakai BPJS Kesehatan. Nah ini saya jawab, kalau untuk pelayanan antrian itu di rumah sakit tidak ada lagi pembedaan masalah antrian.
Jadi kalau di rumah sakit semuanya mau itu asuransi, terus BPJS Mandiri, TNS dan PBI atau yang pemerintah itu pelayanannya sama-sama antri. Yang membedakan hanya kamar kelas rawat inapnya. Jadi kalau rawat inap dirawat sesuai kelasnya. Tapi kalau ada yang misalnya antrinya itu kalau pakai umum terus lebih cepat dilayani itu tidak ada. Kalaupun ada, teman-teman boleh menyampaikan pengaduannya di layanan WA Pandawa di 08118 165 165. Terus yang kedua, apa tadi, pelayanan tidak ramah. Nah, biasanya sih kalau pengalaman saya biasanya karena keseharian saya itu kunjungan ke rumah sakit dan puskesmas. Ketika saya perhatikan sebenarnya bukan tidak ada sih yang tidak ramah, bukan juga alasannya karena pakai BPJS, cuma mungkin karena adanya miskomunikasi. Jadi bukan karena alasan pakai BPJS atau pakai umum. Terus yang terakhir tadi apa? Yang tidak ramah ya. Jadi kalau tidak ramah itu tidak ada ya teman-teman. Mungkin kakaknya lagi capek, kakak perawatnya mungkin jadi ada miskomunikasi, yaitu mungkin bisa kita maklumi sekali. Jadi kalau menggunakan BPJS kesehatan pelayanan tidak ramah itu tidak ada. Terus yang lainnya apa kira-kira yang pernah dapat enggak disuruh beli obat? Belum. Jadi kalau disuruh beli obat itu juga tidak ada ya teman-teman. Jadi kalau untuk penjaminan BPJS kesehatan itu satu paket dengan pemeriksaan dokter, kamar, terus bahan medis lainnya. Jadi tidak ada pure biaya, kecuali mungkin kakak Nabila besok-besok ke rumah sakit terus minta, dok saya mau obat yang ini, merek yang ini. Nah itu boleh saja dikenakan biaya tambahan karena rumah sakit sudah menyiapkan obatnya, tapi kakak Nabila minta obat yang lain. Jadi seperti itu ya guys. Tapi kalau atas permintaan sendiri itu memang dibayar. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba diminta untuk beli obat di luar dengan alasan kekosongan obat, nah teman-teman itu boleh disampaikan keluhannya, bisa di rumah sakitnya langsung di bagian pengaduan atau di layanan WA Pandawa atau di kontak BPJS 1. Terus kalau BPJS pemerintah sudah tidak aktif, kakak Farina sudah tidak aktif, apakah masih bisa diaktifkan kembali? Jawabannya bisa. Jadi kakak Farina jawabannya bisa. Kalau contohnya di Palopo itu bisa dilaporkan ke dinas kesehatan, boleh juga dilaporkan ke dinas sosialnya. Mister Al 999 Om, kapan pemutihan dimulai? Nah untuk pemutihan tunggakan iuran itu sampai saat ini BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan dari pemerintah melalui peraturan presiden ya kakak. Jadi nanti keputusannya itu mengikuti peraturan presiden yang diterbitkan oleh pemerintah. Kakak Dapur Simboe, aku tanya dong kak, suami dan anakku sudah dapat BPJS pemerintah setahun yang lalu, tapi aku kok belum. Nah kadang-kadang memang kakak data untuk pengusulannya itu karena ini usulan dari pemerintah, kadang-kadang ada yang bertahap, jadi tidak langsung satu keluarga. Tapi untuk pengecekannya itu boleh juga dicek melalui layanan WA Pandawa menginformasi kak. Jadi kakak boleh hubungi WA Pandawa, nanti kakak cek, siapa tahu kartunya sudah aktif ditanggung sama pemerintah. Pak, JKN tidak bisa dibuka, kakak beri aja. Mungkin aplikasi mobile JKN-nya ya kakak. Nah, kalau aplikasi mobile JKN-nya tidak bisa dibuka, itu solusinya bisa kakak lupa password. Kalau kakak sudah lupa, tapi kalau belum bikin akun, kakak bikin akun terlebih dahulu di menu daftar. Pak, benar ada pemutihan BPJS Kesehatan.
Nah, kalau untuk pemutihan sampai saat ini dari BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan dari pemerintah ya kakak melalui peraturan presiden. Jadi nanti kita tunggu bagaimana hasil dari keputusan dari pemerintah itu sendiri. Kakak Ananta, apakah BPJS berlaku seluruh Indonesia? Nah, kakak Nabila pernah nggak dengar kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Makassar, BPJS-nya BPJS terdaftar di Palopo? Pernah nggak dengar seperti itu, harus balik lagi ke Palopo untuk berobat? Nah, gimana solusinya? Kalau di BPJS Kesehatan sendiri, misal nih kartu BPJS kita atau kita sebagai peserta itu lokasi kita di Palopo, tapi kita sedang mudik atau pulang kampung, kita masih bisa dilayani di tempat yang kita tidak terdaftar. Jadi di luar wilayah dari sini. Bisa. Jadi kakak kalau misalnya lagi jalan-jalan keluar kota itu bisa dilayani. Jadi berlaku seluruh Indonesia. Tapi pelayanannya sesuai indikasi medis ya kalau untuk di rumah sakit. Terus Kak Katrin, assalamualaikum, mau tanya, udah lama nggak bayar BPJS, apa benar udah ada pemutihan dan boleh dialihkan? Nah, Kak Kosra gimana? Di sini Kak, selama yang dijelaskan sekarang, kalau untuk pemerintah sendiri kita masih menunggu informasi dari pemerintah Kak. Kalau untuk pemutihannya sampai sekarang BPJS juga masih menunggu informasi dari pemerintah melalui peraturan dari presiden. Jadi kalau misalkan ada gunakannya, silakan dibayarkan dulu Kak sebenarnya periodenya untuk selama kita memberikan ini untuk menghadapi selain Oke, terus kakak Ananta, tadi kakak Dream sudah lama tidak bayar iuran. Nah, tenang Kak, kalau untuk iuran itu kebijakan dari pemerintah maksimal yang ditagihkan itu hanya 2 tahun, 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Terus ada kemudian dia bisa ikut program PKK. Jadi iurannya bisa dibayar bertahap untuk memudahkan peserta atau meringankan supaya tidak terlalu banyak iuran yang dibayarkan. Terus iurannya itu bisa dibayar maksimal 12 bulan atau 2 kali dari jumlah bulan tunjangan maksimal 12 bulan. Oke. Untuk pendaftarannya boleh di aplikasi Mobile JKN di Pilih menu rehat. Jadi, nah kembali kakak Nabila, ini kan kakak Nabila kemarin habis mengikuti lomba duta JKN. Nah, ceritain dong gimana pengalamannya selama mengikuti kegiatan tersebut. Oke, halo semua. Jadi saya mau cerita pengalaman saya selama di Makassar dan bertemu dengan seluruh BPJS yang ada di wilayah 9, termasuk di Ambon, ada juga di Polewali Mandar, ada juga di Mamuju dan masih banyak lainnya. Jadi di sana kita itu ada 3 hari teman-teman, tapi 1 hari ini itu hari terakhir yang digunakan untuk pulang. Kemudian di sana seru banget karena lebih banyak jalan-jalannya dibandingkan pemberian materinya. Pemberian materi itu di hari pertama kita banyak diberikan materi, salah satunya ada materi mengenai public speaking. Jadi meskipun dia memberikan materi tentang JKN, dia menyatukan dengan public speaking. Oke, jadi dapat ilmunya, terus dapat juga pengalaman yang lainnya, kemampuan public speaking terutama. Jadi semuanya dilatih ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang juga masih statusnya sebagai pelajar, boleh dipersiapkan mulai dari tahun ini supaya tahun depan bisa juga ikut seleksi duta muda BPJS. Jadi di setiap daerah kantor cabangnya itu teman-teman boleh apply nantinya. Jadi ini kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Itu teman-teman. Mungkin dulu ditanya juga mungkin persyaratannya Kak, nanti tahun depan ada yang Oke, gimana kemarin persyaratannya apa saja? Gimana seleksinya? Apakah susah atau gimana? Kalau kemarin atau untuk saat ini tuh ringan sekali karena untuk pemilihan tingkat KC itu sebenarnya tidak semua tapi hampir semua di berbagai wilayah pemilihannya itu dengan menggunakan video berdurasi 1 menit. Jadi bikin konten, nanti tim dari kantor cabangnya yang menilai. Jadi nanti yang
top satunya itu akan dikirim ke tingkat wilayah. Jadi teman-teman mulai sekarang boleh prepare, adik-adik pelajar terutama kalau mau ikut tahun depan, nah boleh dipersiapkan dari sekarang. Jadi belajar tentang wawasan bagaimana BPJS Kesehatan itu dikelola dan bagaimana BPJS Kesehatan itu mengelola program JKN ini. Jadi teman-teman boleh persiapkan dari sekarang sebagai aktualisasi diri. Oke, Ana. Oke, saya mau pindah ke BPJS gratis. Kak Riri, saya mau pindah ke BPJS gratis. Mungkin maksudnya ini BPJS Kesehatan tanggungan pemerintah. Nah, Kak Usra, gimana caranya kalau mau pindah ke tanggungan pemerintah? Kalau untuk tanggungan pemerintah itu tergantung pemerintah daerah masing-masing ya Kak ya, tergantung peraturannya. Tapi kalau untuk di Kalongko sendiri boleh dilaporkan ke dinas sosial atau dinas kesehatan sendiri. Tapi kalau misalkan tanya ini ada tunggakan, tetap dulu dibayarkan tunggakannya Kak. Dilunasi dulu ya tunggakannya. Tapi ada keringanan untuk peserta yang ingin ditanggung pemerintah boleh dilaporkan dengan bukti pembayaran rehab pertaniannya. Oke, jadi gitu ya Kak Riri. Iya, itu salah satu persyaratannya. Nanti setelah sudah jadi tanggungan pemerintah kan sudah tidak ada iuran yang untuk silakan diselesaikan tunggakan pada saat itu. Oke, mantap. Terus Kak bisa tanya seputar rekrutmen. Nah kalau Kak Rosyad, Kak bisa tanya seputar rekrutmen, mungkin rekrutmen BPJS Kesehatan ya Kak. Kalau untuk rekrutmen BPJS Kesehatan boleh dicek langsung di Instagram BPJS Kesehatan RI. Nah di situ infonya lengkap terkait dengan rekrutmen di BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk rekrutmennya itu melalui Talentix. Jadi kakak bisa cek juga di akun BPJS Kesehatan RI di Instagram. Kenapa tiba-tiba nilai? Kak matanya artis yang asli dan pemerintah itu nggak dapat bantuan uang kakak. Oh iya kakak user Nakdes 98. Kalau untuk BPJS Kesehatan itu sebenarnya dia bantuannya bukan dalam bentuk tunai ya kak. Jadi kalau untuk bantuan melalui bantuan pemerintah melalui BPJS Kesehatan itu bentuknya dalam bentuk kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah iurannya, supaya nanti kalau kakak besok-besok mau berobat itu tidak perlu khawatir lagi terkait dengan biayanya. Jadi bentuk bantuan pemerintah di melalui BPJS Kesehatan itu kepesertaan. Kak Rosyad, saya sudah di tahap interview psikolog. Langkah selanjutnya apakah ijazahnya itu akan diinfokan lagi oleh masing-masing usernya ya kak? Jadi nanti kakak tinggal tunggu saja informasi dari user selanjutnya. Yeti Samsudin, Pak kalau BPJS Jakarta gratis bisa nggak berobat di Tangerang? Kalau bisa caranya gimana? Nah kalau untuk BPJS yang terdaftar di Jakarta itu boleh kok berobat di Tangerang. Ya nggak terserah. Bagaimana caranya kalau berobat di luar wilayah? Kalau untuk berobat di luar wilayah sama saja sih kak. Sudah datang ke dunia prosesnya untuk benar-benar bahwa kalau misalkan KTP apa bisa ada di aplikasi itu. Oke, jadi tetap bisa dilayani kan? Gimana caranya? Boleh berkunjung ke Vaskes, puskesmas atau dokter keluarga yang terdekat dari tempatnya kakak sekarang. Tapi catatannya itu kalau untuk pemberian rujukan harus sesuai indikasi medis ya kak. Rujukan atas permintaan sendiri itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi harus sesuai indikasi medis. Kakak Enda, kak katanya BPJS Kesehatan ada pemberian tunggakan ya. Jadi ini sekali lagi kita sampaikan gimana Kak Usra kalau pemilihan. Kalau untuk sampai sekarang BPJS Kesehatan belum masih keputusan resmi dari pemerintah semua. Jadi kalau untuk pemilihan itu sampai sekarang belum resmi fix caranya. Jadi Itu yang berbeda yang pagi mana? Dua Kak Munir, saya mau tanya sudah bayar masih tertulis peserta belum aktif. Saya
Nah, kakak Munir, ini boleh tahu kapan kakaknya bayar iuran dan itu apakah kakak mengikuti program rehab? Karena kalau untuk program rehab itu nanti pesertanya akan aktif setelah semua iurannya dibayarkan. Atau kalau misalkan ini bisa ditunggu Kak maksimal ya kan 24 jam dari kalau misalnya kalau misalkan rehab ya maksimal itu nanti ya kalau Terakhir, yang gimana kalau mau bayar BPJS terus nggak ada kartunya? Gimana Pak? Untuk kode pembayarannya gimana? Kalau caranya tahu untuk membayar BPJS tapi kartunya tidak ada. kalau untuk kode pembayarannya boleh Kak dicek di aplikasi di info nomor virtual akun atau kalau kodenya boleh itu kodenya 85 kali untuk Bank BRI BSI, terus kalau mandiri 89 8 3 kali, kemudian 11 digit nomor kartu, 11 digit nomor kartu terakhir. Iya nih. Kakak Nabila kayaknya udah buat konten. Oke, kakak Nabila kayaknya sudah mau ada kegiatan lain, jadi kakak Nabila mau izin pamit ya guys. Makasih kakak Nabila. Ya, lanjut berdua. Tadi sholat. Jadi kakak semuanya kalau ada yang mau ditanya boleh diklik diketik di kolom komentar. Nah, siapa tahu kita bisa bantu jawab. Terus siapa tahu ada yang pernah mengalami keluhan di fasilitas kesehatan atau terkait dengan pelayanan BPJS kesehatan, silakan kakak diklik di kolom komentarnya. Nah, ini kita mau baca pertanyaan dari kakak-kakak. Kak Yeti, maaf suaranya kurang jelas, bisa diulangi enggak? Caranya gimana? Soalnya suaranya bergema. Kalau sekarang gimana Kak? Sudah bagus enggak? Enggak ada. Kak Yeti, saya cari Pak kalau BPJS. Oh iya Kak Yeti, tadi gimana caranya berobat di luar wilayah Jakarta karena Kakak Yeti tanggungan pemerintah Jakarta BPJS-nya. Nah, caranya itu kakak boleh berkunjung ke puskesmas atau dokter praktek yang terdekat dari tempatnya Kak Yeti sekarang di Tangerang. Nah, Kak Yeti boleh berkunjung ke vaskesnya, nanti disampaikan keluhannya apa, itu boleh dilayani Kak. Ketentuannya peserta dapat dilayani maksimal 3 kali dalam waktu 1 bulan di vaskes yang sama. Nanti kalau misalnya Kak Yeti butuh dirujuk, itu tetap bisa dikasih rujukan meskipun Kak Yeti bukan vaskes di Tangerang itu. Tapi saran saya, kalau misalnya Kak Yeti sudah berdomisili di Tangerang sekarang dan mau menetap di Tangerang, sebaiknya domisilinya dipindahkan lalu dilaporkan kembali ke pemerintah Tangerang. Kak Yasmin, aku punya tunggakan 120 1.260.000. Apa harus dilunasi dulu kalau mau ditunjuk? Nah, kalau untuk pembentukan iuran mandiri itu tidak ada ya Kak, yang ada itu cuma pengalihan jika peserta sudah terjadi menjadi peserta mandiri, maksudnya sudah tidak ingin terbentuk iuran setiap bulan, itu cuma ada pengalihan sampai menjadi peserta tanggungan pemerintah atau tanggungan kontrak kerja. Tapi kalau untuk mungkin jadi tanggungan pemerintah, kalau mau jadi tanggungan pemerintah itu tergantung dari kebijakan atau peraturan dari daerah masing-masing atau domisili peserta masing-masing. Itu boleh kalau di kampus sendiri itu bisa dilakukan di dinas sosial atau dinas kesehatan. Tapi kalau misalkan ada tunggakan ada iuran pada saat menjadi peserta mandiri itu tetap terlebih dahulu wajib dibayarkan sebelum dilakukan. jadi Kakak Yamin kalau untuk kepesertaan BPJS Kesehatan itu tidak bisa ditutup. Tapi kalau Kakak Yamin sekarang kan statusnya peserta mandiri. Kalau kakak berat melakukan pembayaran iuran, boleh dilaporkan terlebih dahulu ke pemerintah setempat
boleh ke dinas kesehatan atau ke dinas sosial atau ke kantor kelurahan supaya diusulkan menjadi tanggungan pemerintah, sambil diupayakan sisa tunggakannya itu dilakukan pelunasan. Kalau berat dilakukan sekaligus, nah, boleh direhab di menu rehab yang ini dimulai JKN. Jadi kakak boleh mencicil tunggakannya. Mau S2 nih. Saya sekolah mau apa? Dina Suprihatina, Kak, mohon diulang tadi kurang dengar. Tunggakan BPJS bisa diangsur nggak, Kak, kalau mau diaktifkan? Boleh sekali Kak. Nah, kalau untuk diangsur boleh silakan daftar rehab atau pembayaran bertahap di aplikasi mobile JKN yang dihubungi rehab. Nanti boleh Kakak cek di aplikasi mobile JKN-nya, terus bisa dicek juga nih detail rincian iuran per bulannya berapa yang akan dibayarkan dan berapa bulan masa pembayaran rehabnya. Biasanya itu 2 kali dari jumlah bulan tunggakan. Jadi kalau misalkan kakaknya jumlah misalkan 8 bulan, dia itu bisa dicicil atau di rehab selama 1 bulan. Jadi kakak Tina kalau mau rehab itu boleh langsung didaftarkan melalui aplikasi mobile JKN. Tapi kalau kakak bingung, itu boleh mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat yang terdekat dari tempat tinggalnya kakak Tina sekarang. Nanti kepesertaannya akan aktif itu setelah semua tunggakannya dilakukan pelunasan. Perjalanan menuju akhirat, wow, luar biasa. Kak, kalau nomor HP dan BPJS-nya beda, lapor kemana? Kalau untuk perubahan data nomor HP kakak, itu boleh dilaporkan melalui layanan WA Pandawa yang nomornya di sini. Oh, kalau untuk perubahan nomor HP itu bisa lewat Pandawa. Nanti kakak pilih menu administrasi. Kalau buat aplikasi JMO ini oke, mohon maaf kakak, kalau untuk JMO itu kayaknya aplikasi milik BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan kakak boleh kontak ke bagian pengaduan BPJS Ketenagakerjaan. Saya daftar. Oh, Kak Rosyad, saya daftar di cabang Palopo juga, Kak. Semoga dilancarkan interviewnya ya, Kakak. Untuk informasinya mungkin ditunggu di email Kak. Nanti akan diinfokan di email. Kak, katanya BPJS Kesehatan ada pemutihan. Kalau untuk pemutihan itu sampai sekarang BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan dari pemerintah. Jadi nanti infonya akan diumumkan oleh pemerintah melalui Pak ini. Pak, pemutihan itu benar enggak adanya? Apakah sudah aktif? Nah, seperti tadi yang dijelaskan, itu kalau untuk pemutihan itu masih menunggu keputusan dari pemerintah. Kak Lala, assalamualaikum, mau tanya, saya ikut BPJS Mandiri, apa bisa pindah ke BPJS pemerintah yang gratis? Jawabannya boleh. Nah, kakak Rahel Aulia, nah kalau mau berobat betul Kak, cukup pakai KTP. Yang penting dipastikan kepesertaannya aktif. Atau boleh juga pakai aplikasi KID Misalnya di dalamnya di depan. Nah, untuk kondisi yang peserta datang 2 kali, jadikan yang pertama saya di ATP. Nah, itu kan dikasih tahu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh diketik di kolom komentar, nanti kita bantu jawab ya. Jadi kalau misalnya dia punya tujuh yang sudah masuk aktif, nanti dicetak. Memang nggak bisa lengkapnya pada saat itu yang ATP. Bulan ini operasi pasang ring kontrol di rumah sakit setelah 3 bulan dikembalikan ke Vaskes tingkat 1. Nah,
Kakak ini kalau untuk untuk rawat jalannya memang setelah rawat inap itu kontrol satu kali dulu. Setelah kontrol satu kali terus dokter bilang masih harus lanjut kontrol, nah kakak kembali terlebih dahulu ke paskes tingkat satunya untuk dilakukan asesmen dulu oleh dokter. Nanti dokternya melihat kalau kondisinya masih butuh sama spesialis, nanti dirujuk pada lagi. saat di videonya kali ini dia tidak mungkin di akhir layanan baru dia sampaikan berapa nominal yang harus dibayarkan peserta. Itu. Uang bagus, aku dan Nungga 2,5 tahun. Gimana caranya melakukan biar dapat pemutihan? Nah, kalau untuk pengaktifannya sendiri itu Silakan dibayarkan. dilakukan pelunasan iuran, tapi kalau untuk pemutihan, mohon maaf kakak untuk sekarang itu BPJS Kesehatan masih menunggu info dari pemerintah pusat. Info resmi dari pemerintah. Kakak Tini dari Paskes 1 minta rujukan ke Paskes 2 nggak dikasih. Sudah diperiksa sama dokternya tidak kak? Kalau sudah diperiksa terus dokternya itu penyampaiannya apa ke kakak? Dicicil bisa nggak ya? Selama dicicil tapi diaktifkan. Oh, memang kak ya kalau untuk pada saat cicil itu atau pada saat masyarakat itu staffnya belum bisa aktif, nanti aktifnya setelah masa dari daerahnya selesai, jadi tunggakannya kalau lunas kak baru bisa beberapa. Kak belum kak? Belum. 10 menit lagi. Tadi lambat 20 menit. Nah, Lambat 20 menit. 10 menit deh. 10 menit lagi. Soalnya minimal 45. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan boleh silakan ditulis atau diketik di kolom komentar. Mungkin bisa kami bantu untuk jawabannya. Nah, Kakak Usra kalau mau tanya, kalau misalnya kita mau bayar BPJS Kesehatan itu bisa dibayar lewat apa saja? Kalau tekanan pembayaran BPJS itu banyak sekali ya Pak, bisa di Indomaret terdekat, bisa melalui m-banking juga untuk memudahkan. Mereka sekarang untuk kebanyakan peserta itu biasanya punya m-banking, jadi boleh silakan dibayarkan melalui m-bankingnya. Kalau untuk cara pembayarannya silakan kalau melalui m-banking itu pilih menu bayar dati, beli biasanya di situ terus pilih menu BPJS Kesehatan, kemudian masukkan nomor virtual akun. Nah, itu nanti akan otomatis muncul nomor peserta yang bersangkutan, nomor virtual akunnya yang sesuai. Atau di link juga bisa, di kantor pos juga bisa. Jadi kalau untuk pembayarannya itu boleh di beberapa kanal pembayaran, boleh mobile banking, nah itu boleh boleh pilih menu bayar, terus boleh juga di BRI. Di nomor Alfamart, Alfamidi, boleh di kantor pos juga boleh. Oke, terus Kak Saung, pemutihan sudah ada belum? Belum Kak, kalau untuk sekarang belum ada pemutihan, menunggu instruksi dari pemerintah Ya, pusat. info resmi dari Kakak Tini, nah kalau untuk masalahnya Kak Tini, kalau saya sarankan kalau Kakak Tini ada mobile JKN boleh dimasukkan di menu pengaduan. Jadi nanti teman-teman di kantor cabang wilayahnya Kakak Tini itu bantu komunikasikan ke Paskes tingkat satunya untuk dicari tahu kendalanya di mana. Nah, biasanya ini karena miskomunikasi sih Kak. Jadi nanti Kakak Tini, kalau misalnya Kakak Tini tidak ada aplikasi mobile JKN, boleh melalui layanan WA Pandawa. Nah Kakak pilih menu SITP terus pilih pengaduan. Kak Lili, Kak
mau tanya, saya kan punya tunggakan BPJS tapi pengen dihapus, gimana caranya? Kalau untuk hapus tunggakan untuk sekarang itu belum ada. Tapi kalau kakak mau mencicil itu boleh, kalau agak berat untuk dilakukan pelunasan sekaligus. Oleh dan kakak di aplikasi modal Saya bikin kelas 3 bayar 70.000, apa sekarang sudah naik atau gimana? Nah, gimana kalau Iya, kemungkinan itu harusnya 35.000 sih kak. Mungkin kita tuh belum membayar bulan sebelumnya, kemudian membayar bulan berjalan itu pasti akan terakumulasi untuk pembayaran di bulan lalu tersebut dan bulan berjalan. Atau biasa juga kalau peserta itu banyak juga yang pilih bulan-bulannya itu lebih kak. Misalkan harusnya kan setiap peserta yang membayar itu harusnya pilih di bulan-bulan itu satu saja. Besok peserta dia pilih dua. Itu pasti akan bertambah iurannya, tapi itu kalau iurannya bertambah itu iurannya akan tetap jadi saldo sih untuk bulan selanjutnya. Jadi kalau untuk bulan selanjutnya itu kakaknya tidak bisa bayar lagi. Jadi Kak Rio, Tidak ada kenaikan iuran. jadi Kak Rio untuk sampai saat ini itu belum ada kenaikan iuran ya Kak. Mungkin kakak pilihnya di situ 2 bulan pada saat melakukan pembayaran, jadi terhitung pembayarannya kakak itu 2 bulan. Jadi totalnya 70.000. Tapi tenang, kalau pembayarannya kakak itu lebih, itu tetap menjadi saldo untuk bulan berikutnya. Jadi uangnya tidak kemana-mana kok. Oh, di sini. Ini 5 bulan lalu saya resign dari tempat kerja, tapi saya belum lapor ke BPJS Kesehatan. Nah kakak kalau sudah resign terus kepesertaannya sudah nonaktif, itu boleh dialihkan di segmen mandiri. Caranya untuk dialihkan itu boleh dilaporkan langsung ke BPJS atau boleh juga melalui layanan WA Pandawa di kontak di atas saya ini. Kak, penyakit mata yang di cover BPJS Kesehatan apa saja ya Kak? Kalau untuk penyakit matanya itu selama indikasi medis semuanya dijamin kok Kak. Kecuali untuk estetika itu tidak dijamin. Kalau tunggakan bisa diansur nggak biar aktif lagi? Kak Lilik, boleh Kak, boleh. Didaftarkan untuk program rehab Kak. Kalau misalnya kakak bingung itu caranya gimana, caranya itu didaftarkan melalui aplikasi mobil JKN. Tapi kalau kakak bingung pakai aplikasinya, boleh melapor ke kantor BPJS Kesehatan. Kenapa login susah ya ke JKN Mobile? Kakak buta trans. Nah kendalanya kira-kira pada saat login itu apakah OTP-nya tidak masuk atau gimana? Kalau misalnya OTP-nya tidak masuk, boleh dicek dulu apakah nomor HP-nya setelah sesuai dengan data yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ini juga kak, biasa karena pesannya tidak cukup. Oh iya, karena OTP melalui SMS itu SMS-nya berbayar kakak. Jadi harus ada pesannya kak minimal 5.000 supaya OTP-nya bisa dikirimkan. Oke, terus kakak Surya Tama, saya mau turun kelas, gimana caranya? Boleh. Untuk turun kelas boleh dilakukan di menu perubahan data beserta di aplikasi modal JKN. Terus kalau kakak mau laporkan lewat WA Pandawa juga boleh. Jadi nanti kakak pilih menu administrasi, tapi syaratnya Kak Surya yang pesertanya kakak di kelas yang sekarang itu terdaftar minimal 1 tahun. Bisa aktif juga kak, karena kalau misalkan daftar tidak bisa. Pak Wandi, gimana cara daftar? Daftar apa kalau boleh tahu Pak Wandi? Jawabannya tidak bisa dilayani, coba ulangi besok. Mungkin kemarin lagi ada gangguan aplikasi Kak, ataukah mungkin device-nya sudah tidak support. Kakak Duta, ya kalau misalnya kakak Duta mau daftarkan tapi ada kendala, kalau misalnya kakak dekat dari kantor BPJS Kesehatan boleh dilaporkan ke kantor BPJS karena ini harus dicek dulu sih Kak kendalanya, notifikasi yang muncul itu apa. Oke. Terus Kak penyakit mata kenapa loginnya susah? Saran Bang.
Kak Apri mau minta saran apa gimana Kak? Boleh diketik di kolom komentarnya. Kalau misalnya kita bantu jawab, kita akan jawab sekarang di sini. Suaranya berisik banget, tidak kentara suaranya. Oh emang iya. Coba HP lu sini. Tengok bukan itu tidak dipakai ini. Ya. Bisa kan lewat panel kelas bisa Kak. Silakan Oh iya. dari Kak Lis, apakah sudah dimulai pendaftaran bagi peserta yang mulai penghapusan utang? Izin Kak, kalau untuk penghapusan utang itu sampai sekarang belum resmi, belum fix beritanya. Jadi Masih ya? dari BPJS Masih. juga masih belum keputusan resmi dari Sorry. mungkin melalui peraturan presiden Kak. Jadi info penghapusannya itu belum Kak ya kalau untuk sekarang. Matiin dulu, kan lama. Coba. Cek. Aman? Cek. Saya akan biasa tamu gitu. Nah, baru masuk. Mantap. Astaga. Kita ya? Iya. Nah, cek. Itu awalnya. Jadi kemarin BPJS sudah dibuat tentang kenapa berbayar mungkin sudah tidak ditanggung lagi Kak. Makanya sekarang ini sebenarnya beralih menjadi tanggungan menjadi sektor mandiri dari dari Kak Novi AS. Kenapa BPJS Kesehatan tidak bisa dipakai? Maksudnya tidak bisa dipakai itu seperti apa? Kalau misalkan BPJS-nya aktif, pasti kerusakannya bisa ini kita bisa digunakan bisa Coba. untuk selain kesehatan. Coba. Coba saja. Coba saja lagi. Oh, nggak masuk. Cuy. Matiin. Udah mati ya? Ini. Mati. Mati. Songkol. Balik. Sudah? Dari tadi berisik. Astaga. Iya, berisik lagi. Jadi saya nggak aktif kalau BPJS-nya nggak aktif, berarti memang bisa digunakan Kak. Jadi silakan diaktifkan dulu BPJS-nya. Kalau peserta mandiri pasti ada tunjangannya, silakan dibayarkan dulu yuk tunjangannya Kak, supaya kepesertaannya bisa aktif kembali. Jadi silakan diaktifkan dulu BPJS-nya. Kalau peserta mandiri pasti ada tunjangannya, silakan dibayarkan dulu yuk Oke, Kak, ini saya jawab ya. Sebentar ini kayaknya deh. Ini saya. Coba. Sini, coba Bering cek bagus mungkin. Ikut ke join ke live-nya enggak? enggak. Zoom kasih entar. Oh iya, bagus. Oke.
gini saja. Oke Kak, ini saya ada beberapa pertanyaan. Tadi mohon maaf ada gangguan teknis ya teman-teman, karena mic-nya kami ternyata tidak connect. Nah, yang pertama Kakak Samina, kalau BPJS yang sudah diblokir gimana cara aktifkannya lagi? Kalau untuk mengaktifkannya lagi itu boleh dialihkan ke segmen mandiri Kak. Kalau sudah tidak aktif dari pemerintahnya. Tapi kalau Kakak Samina mau tetap aktifkan pemerintah, itu itu boleh dilaporkan lagi ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Novi setiap saya berobat harus pakai umum. Kakak Novi, ini kepesertaannya saya tidak bisa dipakai. Oh, statusnya mungkin nonaktif Kak. Nah, kalau statusnya nonaktif, terus Kakak sekarang tanggungan pemerintah nonaktif, itu boleh dilaporkan lagi ke pemerintah. Boleh ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan. Tapi kalau mau dialihkan mandiri itu boleh juga Kak Novi, boleh dilaporkan melalui WA Pandawa. Oke. Kak, istri saya ada BPJS pemerintah, ikut orang tuanya. Kalau mau ikut suami bisa ndak, caranya gimana? Sebetulnya suaminya ikut istrinya pemerintah. Ya mungkin gitu. Jadi kalau untuk update datanya boleh dilaporkan terlebih dahulu ke kantor BPJS Kesehatan supaya dicek datanya Kak Rakyat Bugis. Terus Kakak Pana Kak, kalau BPJS saya mandiri terus mau jadi pemerintah gratis bisa ndak? Jawabannya bisa. Jadi Kakak boleh lapor ke dinas kesehatan atau dinas sosial setempat. Boleh juga dilaporkan terlebih dahulu ke kantor lurah atau kantor desa setempat. Kakak Darni Arni, bisa ndak cek BPJS Kesehatan apakah masih aktif atau bisa? Boleh Kak, boleh. Jadi Kakak boleh menghubungi kami di layanan WA Pandawa di kontak yang ini di 08118 165 165. Atau bisa dicek juga Kak di aplikasi mobile JKN untuk status kepesertaannya apakah aktif atau tidak. Kakak Rama Galura, maaf Kakak, kenapa untuk poli gigi kok ditutup bagi BPJS padahal itu keperluan pokok? Nah, kalau untuk penutupan poli gigi itu tidak ada ya Kakak, hanya saja memang itu harus sesuai ketentuan. Kalau untuk gigi umum itu pelayanan dasar itu adanya di Paskes tingkat 1. Tapi kalau misalnya Kakak Rama itu butuh pelayanan gigi spesialis, itu tetap bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada spesialis giginya. Info pemutihan Kakak Pandia untuk sekarang BPJS Kesehatan masih menunggu informasi dari pemerintah pusat melalui peraturan presiden. Kakak Apri, saya masih aparat desa tapi BPJS saya masih mandiri. Nah Kakak Apri boleh dari pemerintah desa itu laporkan ke BPJS Kesehatan supaya kakak ditanggung oleh pemerintah desa. Putri Siti, Kak pakai BPJS perusahaan, sekarang suami saya meninggal udah nggak aktif lagi. Turut berduka cita Kakak Putri. Nah kalau untuk pengalihannya itu kakak karena suami yang statusnya sebagai pekerja sekarang sudah tidak bekerja, pilihannya Kakak Putri boleh alihkan ke mandiri. Caranya gimana? Kalau mau dialihkan ke mandiri boleh dilaporkan langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau kakak boleh mengalihkan melalui layanan WA Pandawa. Nah kakak pilih menu administrasi. Kakak Pana, kalau ke kantor lurah tanyanya gimana Kak? Kalau ke kantor lurah boleh ditanya langsung, Kak ini kami mau mengusulkan ketanggungan pemerintah, ini minta tolong dibantu untuk diusulkan. Jadi seperti itu kakak lampirkan kartu keluarganya boleh. Cuma memang di beberapa daerah itu ada yang menganjurkan warganya langsung ke dinas kesehatan atau dinas sosialnya. BPJS Adi Farming, BPJS bisa ndak pakai JKN gratis, gimana caranya?
Jawabannya bisa Kak, jawabannya bisa. Gimana caranya kalau mau didaftarkan, dilaporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Bang, selama setahun nggak bayar BPJS diputihkan nggak ya? Nah, gimana Kakak Ustra? Kalau untuk info pemutihan tersebut kalau sampai sekarang belum resmi ya Kak. Jadi kami juga masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah melalui peraturan presiden. Jadi kalau untuk kakaknya pasti itu status kepesertaan nonaktif karena premi karena belum bayar iuran atau ada tunggakan Kak. Jadi kalau misalkan mau diaktifkan kepesertaannya boleh silakan Kak dibayar terlebih dahulu iurannya. Kakak kalau sudah pisah kakak, BPJS juga bisa dipisah enggak Kak? Boleh dilaporkan ke kantor BPJS Kak, melampirkan kakak terbarunya. BPJS Mandiri sekarang berapa biayanya? Kakak Ustra gimana? Boleh dijelaskan berapa iurannya untuk BPJS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Ya, kalau untuk iuran BPJS kelas 1 itu 150.000 per orang per bulannya Kak. Kalau untuk kelas 2 100.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Kakak lokal, saya keluarga BPJS gratis. Kalau istri saya kok berbayar per bulan itu gimana? Mungkin ini pengusulannya bertahap dari pemerintah Kak. Jadi kalau misalnya sekarang istri masih yang berbayar, boleh dilaporkan lagi ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Kalau untuk Kakak Rama, masalahnya kemarin katanya tanggal 1 November udah ditutup. Mungkin Kakak Rama ini ada miskomunikasi. Mungkin yang dimaksud ini penertiban bahwa memang kalau di rumah sakit itu pelayanannya itu sifatnya spesialistik. Kalau gigi umum itu adanya di Vaskes tingkat 1. Jadi sampai sekarang tetap boleh Kak, boleh dilayani. Kalau kakak mau perawatan saluran akar itu nanti dirujuknya ke spesialis konservasi gigi. Terus kalau untuk yang lainnya ada spesialis periodonti, terus ada juga spesialis gigi yang lainnya, ada bedah mulut juga ada. Jadi tergantung indikasi medisnya Kak, jadi tidak ditutup kok. Yang mungkin Kakak Rama dengar itu hanya yang ketentuan bahwa puskesmas harus merujuk ke rumah sakit itu harus sesuai dengan spesialisnya masing-masing. Karena memang ketentuannya kalau untuk rumah sakit itu pelayanannya spesialistik Kak. Kalau untuk gigi umum itu adanya di Vaskes tingkat 1. Neng Sunja belum meninggal, bisa ndak dinonaktifkan? Nah, kalau untuk penonaktifan mungkin kakak maksudnya di sini mau dihapuskan saja BPJS-nya. Nah, kalau untuk penghapusan BPJS, kepesertaan BPJS itu tidak bisa. Tapi kalau kakak berat untuk membayar iuran, itu solusinya kakak boleh melaporkan ke pemerintah supaya dialihkan kepesertaannya. Adapun sisa tunggakannya boleh dicicil. Iya boleh. Silakan dicicil di daftar rehab melalui aplikasi mobile GKL. Jadi kalau untuk penonaktifan ini tujuannya supaya kalau misalnya kakak tiba-tiba kena musibah itu boleh dijamin oleh pemerintah biayanya. Ya betul. Akun tidak ditemukan, kenapa daftar mandiri di kantor wajib 1 kakak, di Pandawa bisa per orang? Tergantung sih Kak status kepesertaannya. Kalau dalam 1 kakak itu karena untuk database-nya itu langsung terhubung ke data Dukcapil Kak. Jadi mengikut semua 1 kakak. Tapi kalau anggota keluarga yang lain sudah terdaftar, boleh sisa yang nonaktif saja yang didaftarkan. Kakak Waspro, kalau mau pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, Askes apakah bisa 1 orang? Boleh kakak, boleh. Nanti perubahannya boleh lewat NJKN atau boleh lewat Pandawa. Kak, BPJS benar enggak sih ada pemutihan? Jawabannya itu nanti akan dijawab oleh pemerintah ya Kak, melalui pemerintah pusat. Kak Idawati, ya, Pak, bagaimana kalau haji sudah meninggal tapi masih bayar? Nah Kak, ini mohon dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terlebih dahulu ya Kak.
Jangan dibayarkan dulu. Kalau orangnya sudah meninggal nggak usah dibayar Kak, dilaporkan dulu. Ya nanti boleh dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk direkon iuran yang muncul setelah pesertanya itu meninggal dunia Kak. Kakak Abah, saya masih hidup tapi di status di Pandawa kok dinyatakan meninggal, cara ngurusnya gimana? Nah kakak kalau misalnya statusnya meninggal tapi kakaknya masih hidup, itu bisa dilaporkan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat. ya. Tapi boleh dipastikan terlebih dahulu juga sih Kak, apakah di Dukcapilnya itu statusnya masih hidup, karena kalau di BPJS Kesehatan itu menyesuaikan dengan data yang ada di Dukcapil. Kalau statusnya masih hidup itu bisa diaktifkan kembali. Cara ubah Kakak Yusuf, cara ubah gimana mau cara ubahnya gimana mau ubah alamat di BPJS sama KTP berbeda. Boleh di aplikasi Mobile JKN bisa Kak. Di Mobile JKN menu boleh. Perubahan data peserta. Perubahan data boleh, atau di WA Pandawa Kakak Boleh, silakan dihubungi nomor Pandawa yang ada di atas. Pernah daftar sudah bayar 1 kali terus tidak bayar selama 9 tahun. Kakak Ratna, tenang, pemerintah masih ada kebijakan untuk Kakak Ratna, meskipun sudah menunggak 9 tahun, itu yang ditagihkan hanya 2 tahun. 24 Jadi tenang, Kak. bulan plus 1 bulan berjalan jadi 25 bulan. Iya, tapi jangan ditunggu mau dipakai baru dibayarkan ya Kak. Nah diusahakan dibayarkan, kalau berat dibayarkan sekaligus, boleh dicicil Kak. Boleh Di daftar rehab, Kak. Daftar rehab. Duh kakak, karena ini kalau di Palopo sudah 5:30, ini mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab nanti. Belum kalau bisa dijawab Kak, Ya. mungkin minggu depan boleh mungkin join di lagi. minggu depan kakak boleh join live di kantor cabang Palopo lagi. Nanti kita jawab pertanyaannya kakak yang belum sempat dijawab untuk pekan ini. Atau boleh menghubungi layanan WA Pandawa untuk permintaan informasi, untuk perubahan data, ataupun untuk pengaduan. Boleh banget. Oke, kalau BPJS pemerintah ada kelasnya enggak Kak? Kalau BPJS pemerintah itu terdaftarnya kelas 3 Kak. Oke. Jadi kakak mohon maaf yang belum dijawab pertanyaannya, minggu depan kita live lagi, boleh dipantau terus TikToknya kantor cabang Palopo. Oke, terima kasih kakak semua sudah menyempatkan untuk ikut di live-nya kita di kantor cabang Palopo. Selamat Sore. sore, sampai jumpa. Dadah.